Kaleng. Botol susu dipisah, Bi. Plastik jangan dibuang itu, Abi. Hah? Plastiknya si Rosi punya jangan dibuang. Jangan campur-campur, Abi. Iya, ngerti. Ya, itu di situ. Jadi, Terakhir sekarang udah jadi pemulung. Ini di sini. Botol ini. Ini jangan di sini. Ini usus yang botol. Ini botol, Abi. Balikin lagi sini, balikin. Ini usus ini. botol ini. Ini usus botol kaleng. Loh, Ini botol, jangan di sini. Plastik. Plastik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini marak beredar berita tentang kondisi hidup dari Mbah Udin ya. Mulai dari keretakan rumah tangganya, di mana istri yang dia cintai itu kabur meninggalkannya ya, dari Amerika pulang ke Indonesia. Kemudian soal kondisi kesehatan Mbah Udin yang begitu memprihatinkan, ada kabar terserang berbagai penyakit kronis ya, khususnya yang ada di mulutnya ya. Ya mungkin mulut penghujat ya memang harus dalam tanda kutip dibusukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan kondisi hidupnya, ekonominya, diketahui bahwa YouTube-nya sebagai satu-satunya penghasilan hidupnya juga dalam kondisi bermasalah, apalagi didahului dengan donasi yang semakin menurun begitu. Dan akhirnya Mbah Udin sendiri ya membuat satu konten tentang bagaimana dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi pemulung ya. Menjadi pemulung di Amerika ya, mungkin itu sebagai satu bentuk keterpaksaan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Amerika tentu butuh finansial yang sangat tinggi begitu. Teman-teman sekalian, sebenarnya pekerjaan apapun ya, termasuk memulung, ini adalah pekerjaan yang mulia jika memang itu diniatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi yang menjadi sorotan dari publik itu bukan soal pekerjaan memulungnya sebenarnya, lebih bagaimana kesombongan Bahudin merasa sebagai orang besar di Indonesia, merasa punya jemaat yang begitu banyak, hidup mengandalkan donasi, menjual hujatan-hujatan kepada Islam, konsisten melakukan itu. Saat di Indonesia dia bergelimang harta ya, hidup penuh dengan kemudahan, jualan hujatannya begitu laku, bahkan menjadi inspirasi bagi banyak pihak, termasuk KC dan kawan-kawan ya. Tetapi apa yang terjadi ya, Allah telah menunjukkan secara nyata pada kita semua bagaimana orang yang terus-menerus menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah SAW sebagai figur yang menjadi kekasih Allah, saat ini betul-betul hidup dalam kondisi yang begitu mengerikan ya. Jauh dari anak istri, kondisi kesehatan begitu mengerikan, soal keuangan tentu saja juga sangat memprihatinkan. Karena yang bersangkutan sendiri dalam hal skill pekerjaan tentu tidak punya ya. Dan untuk menjual fisiknya, mendapatkan penghasilan tentu juga tidak ada yang mau merespon lah, tidak ada yang membutuhkan jasanya. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menjadi pemulung di Amerika Serikat. Sekali lagi, sebenarnya pekerjaan pemulung ini adalah pekerjaan yang mulia sepanjang diniatkan menafkahi keluarga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miris sekali teman-teman sekalian ya, orang yang begitu sombong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicabut semua nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam arti ini nikmat duniawi ya. Kalau nikmat ukhrawinya jelaslah orang yang tidak punya iman itu sebenarnya tidak punya nikmat terbesar. Karena kita yakini nikmat terbesar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya dasar Bahudin ya, dalam kondisi seperti itu masih saja konsisten melakukan hujatan-hujatan kepada Islam, hujatan-hujatan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya kita lihat sajalah akhir dari kesombongan Bahudin ya. Kalau dahulu dia sombong sekali, selain menghujat Islam, dia juga saat kabur ke Amerika itu punya cita-cita besar menjadi penginjil internasional. Dan faktanya ya, jauh-jauh ke internasional hanya menjadi seorang pemulung. Pemulung itu pun ya bukan untuk kehidupan keluarga ya, dia lakukan dengan terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Miris sekali teman-teman. Jadi memang kadang-kadang ada kritik kepada teman-teman kita yang konsisten atau terus-terusan menyiarkan tentang kehidupan Bahudin ya. Dikritik, kenapa kok kehidupan Bahudin ya yang begitu sengsara itu dieksploitasi menjadi sebuah konten. Itu dianggap tidak punya etika, begitulah. Ada beberapa netizen yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau aku sendiri memaklumi lah, mungkin teman-teman yang terus-menerus menampilkan kehidupan Bahudin dengan segala perkembangannya itu berpikir ya, punya pertimbangan khusus. Selama Bahudin terus-menerus menghujat Islam, tidak berhenti menghujat Islam, teman-teman akan selalu menampilkan tayangan-tayangan kehidupannya yang mengerikan. Dan mungkin teman-teman juga punya satu tujuan yang lain ya. Kalau aku sih husnudon ya, sepanjang bukan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, asusila, menelanjangi orang berlebihan begitu ya, aku memaklumilah. Husnudon saja mungkin teman-teman yang terus-menerus menampilkan kehidupan Bahudin itu ingin mengingatkan kepada publik, mengambil iktibar, mengambil hikmah dari kehidupan seseorang yang merasa besar, merasa hebat,
menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, di akhir kehidupannya Allah menyempitkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini sukses Baudin go internasional, sukses menjadi pemulung. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.